Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya teman-teman, dengan saya masih membahas seputaran saya sembuh dari gangguan asam lambung GERD dan psikomatis. Nah, sebelum saya mulai videonya, seperti biasa ya, saya doakan semoga teman-teman yang sekarang sedang mengalami gangguan asam lambung segera sembuh, amin ya rabbal alamin. Nah, dan buat teman-teman ya yang mungkin baru melihat video ini, baru melihat channel ini ya, silahkan subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Supaya apa? Supaya saya lebih semangat lagi membuat videonya, supaya saya lebih semangat lagi ya berbagi tentang cara menangani asam lambung saat saya dari sakit sampai sembuh total, amin ya rabbal alamin ya. Semoga teman-teman juga sembuh. Nah, ini banyak banget ya pertanyaan dari teman-teman ya, soal dada sesak, ya kan, napas tidak plong, napas terasa terengah-engah ya. Jadi semua ya, rata-rata semua yang mengalami gangguan asam lambung itu pasti mengalami dada sesak, nafas tidak plong ya teman-teman. Jadi saya dulu juga mengalaminya. Makanya di video kali ini saya akan menceritakan ya sepengalaman saya waktu saya mengalami napas tidak plong dan dada sesak itu ya. Nah, sebenarnya ya, buat teman-teman yang pertama kali dilakukan itu, teman-teman jangan panik ya, jangan terlalu cemas, jangan terlalu panik ya. Kalau teman-teman terlalu cemas, maka sesaknya itu akan bertambah teman-teman. Saya dulu begitu ketika habis jalan ya ke depan gitu, tiba-tiba tuh mau duduk dadanya terasa sesak gitu, kayak napas tuh susah gitu ya teman-teman. Nah pas waktu itu saya kan cemas tuh, waduh, jangan-jangan paru-paru saya nih kenapa-napa nih, jangan-jangan saya terkena penyakit lain. Nah itu malah semakin saya pikirkan teman-teman, semakin saya cemaskan, itu malah semakin sesak teman-teman, malah semakin tidak karuan, malah napasnya semakin pendek ya. Jadi waktu itu saya belum tahu ya menangannya. Jadi waktu itu saya buat rebahan saja. Ketika saya buat rebahan itu malah dadanya panas, karena waktu itu saya langsung rebahan aja, mungkin asam lambungnya naik lagi ke kerongkongan, jadi malah panas lagi dadanya. Nah, makanya ya buat teman-teman ya yang sekarang sedang mengalami dada sesak, napas tidak plong ya, itu teman-teman yang pertama dilakukan adalah jangan cemas dulu teman-teman. Nah, kita harus mencari tahu nih, dada kita sesak, napas kita ngos-ngosan itu dari mana. Bila ketika kita habis makan, mengkonsumsi sesuatu, tiba-tiba dada kita sesak, napas kita terengah-engah, nah itu berarti asam lambung kita sedang naik ya, sedang naik lagi ke kerongkongan dan mengganggu fungsi organ lain ya, termasuk paru-paru. Kenapa teman-teman? Karena paru-paru itu termasuk organ yang dekat sama kerongkongan teman-teman ya. Makanya ketika kita makan sesuatu di lambung tidak nyaman, membuat lambungnya mengeluarkan asam lambung yang berlebih, menimbulkan gas, dan gas namanya gas teman-teman ya. Nama gas di lambung dia berlebih, dia akan menekan ke atas. Nah, ketika menekan ke atas, dia itu naik ke kerongkongan si cairan asam lambungnya, dan maka dari itu mengganggu fungsi organ lainnya. Tapi ingat teman-teman ya, jangan berpikir negatif, jangan berpikir kemana-mana. Itu hanya dampak saja ketika asam lambung kita naik. Nah, dari situlah nafas ngos-ngosan, dada panas, ulu hati sakit, jantung kayak ditusuk-tusuk. Nah itu sebenarnya teman, itu adalah dampak dari asam lambung kita naik ya. Makanya pertama yang kita lakukan itu jangan cemas dulu teman. Jangan cemas, jangan lihat berita-berita ya yang seputaran dengan sesak ya. Kita tahu badan kita sesak, kita langsung lihat aja di internet itu, wah nanti tambah takut teman-teman takut untuk jadi penyakit ini ya. Saran saya jangan ya, saran saya lakukan aja penanganannya ya dengan minum air hangat ya, minum air hangat sambil duduk, minumnya pelan-pelan ya kan, sambil kita memikirkan sesuatu yang menyenangkan ya, jangan memikirkan tentang penyakit dulu ya. Nah, makanya buat teman-teman ya yang sekarang sedang sesak sehabis makan, itu wajar saja. Karena apa? Karena mungkin makanan yang kita konsumsi membuat lambung kita mengeluarkan asam lambung yang berlebih lagi. Nah gitu teman-teman ya, jangan dicemaskan. Nah yang kedua itu ketika kita tidak habis makan, kita tidak habis minum, ketika kita lagi duduk-duduk santai,
ketika kita lagi jalan ya, tiba-tiba napas kita sesak, terus kita ngos-ngosan. Itu biasanya datang dari kecemasan tentunya, anxiety ya, karena kita terlalu cemas, kita terlalu memikirkan penyakit ya kan. Karena apa? Karena kalau kita terlalu cemas, otomatis ya otot-otot yang ada di tubuh kita itu akan mengencang dan bikin napas kita tuh makin cepat ya bernapasnya. Kalau kita cemas kan seperti kita mencemaskan sesuatu lah ya, ketika kita mencemaskan sesuatu pasti kita kan jadi lebih cepat ya penapasnya. Nah makanya dari itu ketika kita terkena ICNT biasanya kalau kita terlalu cemas, kita terlalu memikirkan sesuatu, itu akan napas kita akan terengah-engah ya teman-teman, dan itu akan terasa berat gitu teman. Makanya dari pertama saya bilang pertama jangan cemas dulu. Ketika napas kita berat, napas kita plong, itu sebenarnya tidak apa-apa teman, itu hanya dampak aja, ada dampak dari asam lambung dan dari ICNT. Tapi teman-teman tetap bertanya-tanya, bang tapi saya nggak ini bang, saya nggak cemas, saya nggak habis makan tapi sesek gitu kan, jangan-jangan ini sakit yang lain bang. Nah bila teman-teman tidak percaya, bila teman-teman masih ragu ya, bisa dicoba teman-teman dengan cara teman-teman menarik napas melalui hidung ya, terus keluarkan lewat mulut pelan-pelan. Nah begitu teman ya, jadi tarik napas ya lewat hidung pelan-pelan ya sampai panjang, terus tahan 4 detik ya, 4 detik, habis itu keluarkan lewat mulut. 5 menit ntar ya gak bisa napas teman-teman ya, maaf ya salah ngomong. Jadi gini ya teman, saya kasih tahu contohnya. Jadi kita tarik napas lewat hidung ya, kita tarik napas lewat hidung pelan-pelan ya, tahan 4 detik, habis itu kita keluarkan ya lewat mulut pelan-pelan. Terus lakukan itu 3-4 kali teman-teman ya. Nah ketika kita melakukan pernapasan itu tidak ada rasa mungkin mengganjal atau terengah gitu ya, berarti paru-paru kita itu baik-baik saja. Itu hanya dampak dari gangguan asam lambung saja. Kalau teman-teman tidak percaya, teman-teman silakan ke dokter, pasti ntar dibilangnya ini cuma dampak dari asam lambung saja ya. Kalau teman-teman nggak percaya, tapi semoga teman-teman ya yang sekarang sedang mengalami gangguan asam lambung, yang sedang mengalami sesak, saya doakan semoga sesaknya itu segera sembuh ya teman-teman ya, karena dulu saya juga mengalaminya dan cukup merepotkan teman-teman. Ketika mengalami sesuatu, ketika kita masih asam lambungnya sedang tinggi-tingginya, itu akan menambah kecemasan tersendiri, akan menambah kekhawatiran tersendiri ya kan, akan menambah sensasi yang lain muncul juga. Makanya ketika teman-teman sudah tahu video seperti ini ya, mungkin teman-teman bisa ya, setidaknya ya teman-teman tidak terlalu cemas, teman-teman bisa menangannya di rumah, tidak perlu harus pergi untuk menanyakan ke mana lagi gitu ya Kak, karena teman-teman sudah tahu dari video-video seperti ini ya. Dulu saya begitu teman-teman, ketika saya belum tahu video-video seperti ini ya, ketika ada sensasi ada apa, saya langsung periksa karena saya nggak tahu, makanya saya cari tahunya ke dokter. Nah ketika saya tahu dari dokter bilang oh ini tidak apa-apa, ini hanya dampak dari asam lambung saja, dan saya lihat video-video seperti ini karena saya samakan, ternyata dokter sama itu bilangnya sama ya. Makanya setelah itu saya tidak lagi ke dokter ya, saya tangani di rumah dengan minum air putih hangat pelan-pelan sambil duduk ya. Dan ketika nampak susah karena ICNT ya, saya tangani, saya tidak berpikir cemas teman-teman, saya santai aja. Ketika cemas saya bawa ke luar yang banyak pohonnya ya, saya duduk di situ sambil santai, sambil rileks, saya tarik napas, keluarkan lewat mulut pelan-pelan terus gitu teman. Lama-lama akan hilang sendiri teman, lama-lama akan sembuh ya. Saya akui ya mungkin ya tidak langsung sembuh ya, dulu saya juga sempat, saya sudah melakukannya kok perubahannya kok lama, tapi memang ya begitu teman-teman ya. Setiap gangguan yang ada pada tubuh kita itu akan berbeda ketika kita dulu waktu masih belum terkena gangguan asam lambung. Karena apa? Karena dulu waktu kita belum terkena gangguan asam lambung itu, seumpama ada masalah pada tubuh kita, itu perbaikannya cepat teman-teman. Karena apa? Karena makanan yang kita makan, nutrisinya itu terserap sempurna dan mencukupi ya kebutuhan tubuh kita. Nah ketika kita terkena gangguan asam lambung, makanan yang kita makan, makanan yang kita cerna itu nutrisinya tidak terserap sempurna teman-teman. Makanya ketika kita ada sensasi, itu perbaikannya agak cukup lama teman-teman ya. Beda sama yang waktu kita dulu waktu masih belum terkena gangguan asam lambung, itu cepet ya. Macam kita kalau dulu pegal-pegal ya, kita habis kerja pegal gitu kan, malamnya kita istirahat, besok paginya sudah hilang ya.
Tapi ketika kita terkena gangguan asam lambung, pegal-pegalnya itu bertahan lama teman-teman ya. Saya juga tidak tahu, heran seperti itu ya dulu waktu awal-awal belum tahu ya. Tapi ketika saya udah tahu, oh, ternyata ini karena lambung kita mencerna makanan kurang beres, nutrisinya tidak terserap sempurna, jadi tubuh kita tuh kekurangan nutrisi dan vitamin teman-teman ya. Nah, maka dari itu teman-teman ya, apapun yang terjadi pada tubuh kita tuh jangan terlalu dikhawatirkan ya. Ntar kalau lambung kita sudah membaik nih, kalau lambung kita sudah mencernanya dengan sempurna, udah baik lagi mengolah makanannya, teman-teman tuh akan ya biasa aja seperti dulu tuh. Semua teman capek ya, lelah ya gitu, kayak bentar-bentar lelah gitu, tapi ntar setelah makan ya langsung sembuh gitu, pasti langsung ada lagi tenaganya. Tapi kan ketika kita terkena gangguan asam lambung biasanya kita lemes nih, lemes ya kan, lelah, lagi pusing tuh, udah makan tapi masih lemes, masih pusing, ya wajar saja teman-teman ya. Karena apa? Karena ya itu tadi, pencernaan kita masih terganggu untuk menyerap nutrisinya. Nah, ketika sudah normal itu akan seperti dulu lagi ya, kita akan cepat pemulihannya, cepat perbaikannya ya. Makanya ya buat teman-teman ya, ingat ya, tidur malam itu sangat penting teman-teman. Makanya saya bilang ya, setiap sehabis sholat isya, teman-teman usahakan langsung rebahan, rilekan pikiran, rilekan badan, sambil sholawatan, sambil zikir, sambil tarik napas ya kan. Terus memikirkan besok mau hobi apa yang menyenangkan, besok mau beraktivitas apa yang menyenangkan gitu ya. Jangan berpikir besok kambuh lagi ya. Jadi begitu teman-teman ya, berpikirnya yang menyenangkan, buat besok kita kemana, jalan-jalan lagi kemana gitu ya. Dan jangan lupa untuk bantalnya ditinggiin ya teman-teman ya, 3-4 bantal ya, saya dulu segitu. Sampai tidur tuh naik buat gini nih, kepala teman-teman sampai gini nih, tidur nih gini nih. Jadi ya tidak nyaman awal-awal, tapi ketika kita sudah terbiasa itu ya nyaman-nyaman aja. Tapi itu tidak berlangsung lama teman ya. Ketika mungkin selang 2 minggu tuh bantalnya saya kurangin, selang 1 bulan saya kurangin lagi, sampai bener-bener sembuh ya. Sekarang bantalnya cuma 2 ya, kadang 1 kadang tengkurap tidurnya. Jadi buat teman-teman ya, sesuatu hal yang terjadi pada tubuh kita itu kita berpikirnya wajar saja teman-teman ya, tidak usah dicemaskan. Karena apa? Karena semua yang mengalami gangguan asam lambung itu rata-rata mengalaminya teman-teman. Dan itu kita mengalaminya tiap hari ya. Tiap hari kita merasakan cemas, tiap hari kita merasakan sesak napas, tiap hari kita ngos-ngosan ya, tiap hari kita lemes. Besoknya masih kita pikir, wah besok saya ketika besok kita ngos-ngosan lagi, kita lemes lagi, kita masih pikirin, kok saya nggak sembuh-sembuh ya, kok masih ngos-ngosan aja. Padahal itu dampak dari gangguan asam lambung teman-teman. Harusnya kita kan sudah belajar ya, oh kemarin saya begitu dan akhirnya hari ini agak baikan dan cuma ngos-ngosan sedikit gitu ya. Nah itu cuma dampak teman. Kalau emang itu penyakit lain itu pasti akan semakin hari itu akan semakin parah teman-teman ya. Makanya ini kan cuma dampak aja, makanya sensasinya tuh sama aja, rata aja gitu tiap hari ya. Nah, ntar kalau ada perbaikan di lambung itu biasanya baru ya kan, kita mulai pemulihan, kita mulai melakukan hobi yang menyenangkan ya kan, kita mulai jalan-jalan itu yang dipikirkan bukan sensasi lagi tapi keindahan alam ya kan, yang kita lihat tuh wah mulai indah nih alam nih kan gitu. Jadi warna dunia ini tidak buram lagi teman-teman, warna dunia ini sudah terang lagi ya. Dulu saya juga begitu teman-teman, waktu awal-awal jalan-jalan tuh dunia terasa buram, tidak ada kayaknya tidak ada harapan lagi gitu kan. Jadi ketika udah mulai pemulihan itu rasanya indah sekali memandang dunia ya. Jadi buat teman-teman ya saya ingatkan lagi ya, sesuatu ya yang terjadi pada tubuh kita, yang pertama kita harus tangani adalah kita jangan cemas tentunya, dan jangan lupa ya tetap sabar menangani. Karena apa? Karena gangguan asam lambung ini penanganannya berbeda teman-teman ya dengan penyakit lain. Penanganannya emang harus super sabar teman-teman, karena perbaikannya bisa sedikit teman-teman gitu ya. Dan jangan lupa buat teman-teman untuk selalu berdoa ya, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ya, memohon kesembuhan, memohon penyakit ini segera diangkat dari tubuh kita, semoga kita sehat lagi seperti dulu ya. Karena apa? Karena yang mengizinkan kita sakit, yang mengizinkan kita sembuh itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya jangan lupa berdoa teman-teman ya. Ya kalau bisa pas tengah malam terbangun teman-teman sholat tahajud ya. Kalau nggak terbangun ya usahain ya tetap sholat teman-teman ya. Ketika mau sholat subuh sholat dulu tahajud ya.
Jadi perbanyaklah berdoa kepada Allah, perbanyaklah ibadah kepada Allah supaya apa? Supaya kita juga dipermudah untuk jalan sembuhnya. Nah, terus jangan lupa teman-teman yang sedekah juga ya. Walaupun teman-teman sedekahnya sedikit, walaupun teman-teman sedekahnya dengan yang kecil ya, tapi itu akan membuat hati kita tenang, teman-teman. Kita akan lebih lagi merasakan ketenangan, kita tidak terlalu cemas. Kita tuh ada rasa bahagia tersendiri, teman-teman, ketika kita berbagi ya kepada orang lain ya, walaupun itu cuma sedikit, teman-teman. Dulu saya mengalami seperti itu ya. Makanya jangan lupa berbagi juga, teman-teman ya. Sedekahlah kepada siapapun, kepada tetangga, pada saudara kita ya. Jangan ragu lagi ya, untuk sedekah itu pasti banyak berkahnya ya. Dan buat teman-teman ya, sekali lagi saya doakan semoga teman-teman yang sekarang sedang mengalami gangguan asam lambung semoga lekas membaik dan semoga lekas sembuh. Amin ya rabbal alamin ya. Dan jangan lupa ya, share video ini ke saudara atau ke tetangga teman-teman ya yang sedang mengalami gangguan asam lambung, supaya apa? Supaya mereka juga tahu jalan keluar dari gangguan asam lambung ini ya, teman-teman. Karena saya cukup sedih ya melihat sekarang ini ya, kayak di grup Facebook apa di sekitaran perumahan saya ya, itu tuh bener-bener banyak sekali yang terkena gangguan asam lambung dan mereka itu tidak tahu cara menanganinya. Kadang-kadang ketika saya tahu ya, ada saudara ya, tetangga ya, maksudnya tetangga rumah itu ada yang terkena gangguan asam lambung, tapi dia tuh sudah terkena gangguan asam lambung tapi masih makan nasi goreng, masih makan mie ya kan, masih makan yang bersantan ya kan. Terkadang saya juga ingin mengasih tahu secara langsung, tapi kadang-kadang saya tidak enak. Tidak enaknya apa? Karena saya di sini orang yang masih paling muda ya, dan yang lain udah orang-orang lebih tua ya dari saya. Kadang-kadang saya mau ngasih tahu itu takutnya saya malah dikatain sok ngerti gitu ya. Makanya waktu itu saya dari awal, dari saya sembuh itu pengen ngasih tahu orang-orang yang di sekitar saya itu yang terkena gangguan asam lambung, tapi saya itu merasa diri saya itu masih kurang gitu ya. Jadi ketika saya masih ngasih tahu itu malah saya jadi takutnya dibilang nanti saya tahu ya kan. Padahal ya sebenarnya harusnya saya kasih tahu, tapi keterbatasan saya mungkin ya, teman-teman ya. Jadi setiap orang kan mungkin ada keterbatasannya masing-masing ya, mungkin tidak saya langsung bisa ngasih tahu. Takutnya namanya ini beda ya, mungkin kalau ini di kampung, tempat halaman gitu, banyak orang yang kenal kepada kita ya, kita ngasih taunya enak. Tapi kan ini di tempat perantauan saya, makanya saya tidak berani ngasih tahu orang yang belum saya sempat kenal, maksudnya belum kenal akrab gitu. Takutnya ntar saya sok pinter atau gimana. Makanya dari itulah saya bikin video-video seperti ini ya. Semoga ya ada yang terbantu ya, teman-teman. Setidaknya menemani lah teman-teman, atau paling sedikit-sedikitnya ya, buat teman-teman tuh bermanfaat, untuk teman-teman tuh tahu ya asam lambung itu sebenarnya tidak berbahaya. Gitu aja, teman-teman ya. Jadi niatnya ya, mungkin bukan saya saja ya, semua orang yang bikin video seperti ini itu niatnya satu, teman-teman. Niatnya kita sembuh bareng-bareng ya, bukan ada niat yang lain. Mungkin kan kita waktu berbuat sesuatu ya kebaikan, pasti ada orang yang berpikir negatif ya, kita mungkin pengen mencari sesuatu dari video seperti ini. Sebenarnya tidak, teman-teman. Sebenarnya dari video seperti ini kita tuh sebenarnya melihat teman-teman bisa sembuh, bisa ada perbaikan, itu senang, teman-teman. Karena waktu kita dulu ya, waktu saya masih sakit ya, saya tuh mau bayar berapapun ketika saya sembuh ya. Nah ketika saya lihat YouTube ya kan, itu kan gratis, teman-teman ya, tidak berbayar ya, paling cuma paketan doang ya. Terus saya bisa sembuh, itu rasanya bersyukur, teman. Sedangkan saya dulu berobat ya kan, kemana-mana tuh sampai habis banyak ya, tidak ada perubahan. Makanya ketika kita melihat video seperti ini, kita bagikan aja ya, kita bagikan, kita share aja, supaya apa? Supaya mereka juga tahu ya jalan keluar dari gangguan asam lambung. Dan jangan video-video saja, video orang-orang yang lain tuh banyak, teman-teman. Sama, tonton video-video orang lain, share juga video orang lain. Semoga apa? Semoga semua yang nonton video ini yang terkena gangguan asam lambung itu sembuh bareng-bareng ya kan. Kita sehat lagi seperti dulu bareng-bareng ya. Nah, habis itu kan kita bisa mencegahnya dengan mengasih tahu orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, saudara kita, kalau asam lambung itu bisa terkena ke semua orang ya. Maksudnya nggak harus tua, harus muda, itu semua bisa kena. Makanya kita setelah kita sembuh, kita bisa mengedukasi ya saudara kita ataupun tetangga kita, supaya
menjaga pola makannya, tapi itu pasti susah teman-teman. Orang sehat tuh paling susah dia sih tahu ya. Ya makanya dari itu ya setidaknya kita berusaha teman-teman ya. Nah, begitu aja video teman-teman, udah lama ini. Jadi buat teman-teman ya, tetap semangat ya. Lakukan dengan semangat, lakukan dengan sungguh-sungguh ya. Tanamkan pada diri teman-teman, teman-teman pasti sembuh. Ya, saya dulu begitu teman-teman. Saya tanamkan pada diri saya pasti sembuh. Makanya teman-teman harus menanamkan pada diri teman-teman harus sembuh. Ketika ada sensasi, ini hanya gangguan asam lambung saja, saya pasti sembuh. Begitu teman ya. Ya, gitu aja video teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.